wabarakatuh. It's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. Pada tanggal 9 April 2021 yang lalu, kita semua dikejutkan ya dengan pengumuman bahwa Duke of Edinburgh atau Pangeran Philip telah meninggal dunia. Meninggalnya Pangeran Philip ini tentu saja menorehkan luka yang sangat dalam, sekaligus mengakhiri perjalanan cinta yang indah dengan Ratu Elizabeth II selama 73 tahun. 73 tahun bukan waktu yang sebentar ya teman-teman, dan tentu saja mereka ini telah mengalami pahit manis kehidupan rumah tangga, telah mengarungi bahtera rumah tangga, dan pada akhirnya hanya mautlah yang memisahkan mereka. Nah, Pangeran Philip dan Ratu Elizabeth II memiliki kisah cinta yang sangat menarik ya, sejak mereka ini pertama kali bertemu hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Dan keduanya juga menjadi salah satu pasangan kerajaan Inggris yang berhasil membina rumah tangga yang paling langgeng loh, Historita. Penasaran gimana kisah cintanya Pangeran Philip dan Ratu Elizabeth II selama 73 tahun? Then make sure to keep on watching. Oh ya, buat teman-teman yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa di klik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Channel aku tayang setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu, jadi make sure untuk tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari aku yang lain. Pangeran Philip atau Duke of Edinburgh adalah suami dari Ratu Elizabeth II, yaitu Ratu Britania Raya dan Irlandia Utara dan wilayah persemakmuran Inggris. Pangeran Philip lahir di Corfu, Yunani pada tanggal 10 Juni 1921 dari pasangan Pangeran Andrew dari Yunani dan Denmark dan juga Putri Alice dari Battenberg. Kisah cintanya dimulai ketika keduanya masih berusia sangat muda. Jadi mereka ini udah ketemu sejak kecil ya teman-teman, ketika Ratu Elizabeth umurnya masih 8 tahun dan juga Pangeran Philip berusia 13 tahun. Pangeran Philip ini sebenarnya merupakan saudara sepupu ya dari Ratu Elizabeth II. Pangeran Philip dan Ratu Elizabeth II ini hanya bertemu 2 kali. Pertemuan pertama mereka terjadi saat keduanya menghadiri acara pernikahan dari sepupu Pangeran Philip dengan pamannya Ratu Elizabeth pada tahun 1934. Dan pertemuan keduanya terjadi pada acara penobatan ayah Ratu Elizabeth II, yaitu Raja George ke-6 pada tahun 1937. Kisah cinta dari pertemuan kedua Pangeran Philip dan Ratu Elizabeth II ini dilanjut saat keluarga kerajaan mengunjungi Sekolah Tinggi Angkatan Laut Royal Naval College, yang mana kala itu Pangeran Philip terpilih menjadi kadet atau taruna yang menemani Ratu Elizabeth dan adik perempuannya, yaitu Putri Margaret. Dan menurut pengasuhnya Ratu Elizabeth II dan juga Putri Margaret, yaitu Marion Crawford, dia mengatakan bahwa Ratu Elizabeth tertarik dengan Pangeran Philip dan mulai jatuh cinta karena paras dan kegagahannya Pangeran Philip saat itu. Dan saat pertemuan kali ini, Ratu Elizabeth II ini berusia 13 tahun dan jatuh cinta pertama kalinya kepada Pangeran Philip yang saat itu berusia 18 tahun. Jadi ratunya duluan ya yang jatuh cinta dengan Pangeran Philip. Ya emang sih Pangeran Philip muda waktu itu tuh memang ganteng banget. Ya bayangin aja Pangeran Philip dengan seragam angkatan lautnya yang gagah, rambutnya pirang, matanya biru, berhasil gitu ya memikat hati Ratu Elizabeth. Kalau istilah orang zaman sekarang, bikin rahim jadi anget. Tapi saat itu baik Pangeran Philip ataupun Ratu Elizabeth II nggak ada nunjukin tanda-tanda kedekatan teman-teman. Ya kayak biasa aja gitu. Biasalah. Ya karena Pangeran Philip juga nggak tahu kalau Ratu Elizabeth ini suka sama dia. Ya maklum sih zaman dulu kan belum ada Instagram gitu ya, jadi nggak bisa kayak kepoin Instagram dia diam-diam, nggak bisa liatin story dia diam-diam, atau tiba-tiba pura-pura nge-like Instagram dia. Nggak ada modus-modus kayak gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip ini tetap berhubungan baik, teman-teman. Walaupun cintanya Ratu Elizabeth II ini belum terbalaskan saat itu. Namun, pada akhirnya, Pangeran Philip pun akhirnya mulai merasakan benih-benih cinta kepada Ratu Elizabeth II. Rasa itu muncul saat Pangeran Philip menyaksikan Ratu Elizabeth tampil dalam sebuah pertunjukan seni tari pada Hari Raya Natal tahun 1943. Nah, dari situ
disitulah Pangeran Philip dan Ratu Elizabeth ini mulai saling dekat dan saling mengirimkan kabar. Hingga akhirnya Perang Dunia Kedua pun berlangsung dan Pangeran Philip harus bergabung dan turun ke medan perang dalam Angkatan Laut Inggris. Aduh, itu ngenes banget ya teman-teman. Baru aja mau PDKT, malah ditinggal. Ditinggal perang lagi. Is that true? Tapi meskipun mereka jadi LDR ya, jadi menjalin hubungan jarak jauh, mereka ini tetap mengirimkan kabar untuk satu sama lain. Jadi mohon maaf nih ya, Ratu Elizabeth kedua ini nggak pernah tuh ngerasain kena ghosting, ya kan? Udah chat, enak nih nyambung, ngobrolnya nyaman, tiba-tiba dia ngilang gitu aja. Sakit banget. Oke, back to the story. Nah, ketika Pangeran Philip ini punya waktu untuk ketemu Ratu Elizabeth, Pangeran Philip ini biasanya akan menghabiskan waktunya untuk nonton teater gitu sama Ratu. Dengarkan teman-teman, Pangeran Philip aja nih ya, yang lagi perang tetap meluangkan waktu untuk Ratu Elizabeth. Lagi perang loh ya. Bayangin kalau misalnya tinggal udah satu kota, malah mungkin jaraknya deket, tapi udah dia bilang suka, tapi nggak pernah tuh nyamperin ke rumah. Hai SpongeBob, kapan kita berhenti berharap? Imajinasi. Oke, sampai akhirnya pada tahun 1946, Pangeran Philip pun memutuskan untuk melamar Ratu Elizabeth. Dan saat menerima lamarannya ini, Ratu Elizabeth nggak minta izin pada kedua orang tuanya. Jadi hubungan Pangeran Philip sama Ratu Elizabeth ini sempat nggak direstuin sama keluarga dari Ratu Elizabeth kedua. Dan mereka juga merahasiakan pertunangannya selama 1 tahun. Namun sebagai seorang ayah, Raja George ke-6 ini sangat memahami ya perasaan anak perempuannya. Oleh karena itu, dia pun tetap menyetujui keputusan Ratu Elizabeth kedua dan Pangeran Philip untuk menikah. Meski begitu, usia Ratu Elizabeth ketika itu masih sangat muda ya, yaitu 20 tahun. Jadi saat itu pertunangan mereka masih dirahasiakan sampai akhirnya diumumkan pada publik setahun kemudian pada saat Ratu Elizabeth berusia 21 tahun pada 9 Juli 1947. Namun seperti yang aku bilang tadi, hubungan mereka berdua ini sempat nggak direstuin sama keluarga kerajaan karena keluarga besar Ratu Elizabeth ini nggak suka sama Pangeran Philip yang dianggap nggak jelas asal-usulnya. Walaupun sebenarnya Pangeran Philip ini berasal dari keluarga kerajaan Yunani dan Denmark, tapi saat masih bayi, keluarga Pangeran Philip ini diasingkan dari Yunani. Dan sejak saat itulah hidup Pangeran Philip ini jadi berpindah-pindah gitu ya, dari Prancis, Jerman, sampai akhirnya menetap di Inggris dan bergabung dengan Angkatan Laut. Walaupun sempat ditentang dan tidak direstui oleh keluarganya, cinta Ratu Elizabeth terhadap Pangeran Philip tetap tidak bisa dipisahkan dan tak bisa dibendung lagi. Ratu Elizabeth tetap bersikukuh untuk menikahi pria pilihannya dan cinta pertamanya sejak umur 13 tahun ini. Dan pada akhirnya, keduanya pun resmi menikah pada 20 November 1947 di Westminster Abbey, London, Inggris. Prosesi pernikahannya pun diawali dengan iring-iringan kereta kencana dan upacara pernikahan Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip ini dilakukan oleh Uskup Agung Canterbury Geoffrey Foster dan Uskup Agung York Krill Garbett. Acara pernikahan Pangeran Philip dan Ratu Elizabeth kedua ini direkam dan disiarkan dalam bentuk siaran radio oleh BBC kepada sekitar 200 juta orang di seluruh dunia. Ya, namanya juga royal wedding ya teman-teman. Apalagi royal weddingnya calon ratu Inggris. Jadi pastinya ditunggu-tunggu oleh banyak sekali penduduk di dunia. Dan FYI nih teman-teman, sebelum pernikahan dilangsungkan, Pangeran Philip melepas semua gelar Yunani dan Denmarknya, lalu pindah agama dari Ortodoks Yunani menjadi Anglikan dan mengganti gelarnya menjadi Letnan Philip Mountbatten yang diambil nama keluarga Inggris dari pihak ibunya. Tepat sebelum pernikahan, Pangeran Philip pun dinobatkan menjadi Adipati Edinburgh dengan gelar His Royal Highness atau Yang Mulia. Pernikahan Pangeran Philip dan Ratu Elizabeth ini menerima 2.500 hadiah pernikahan dari para tamu dan undangan di seluruh dunia. Dan 5 tahun setelah pernikahannya dengan Ratu Elizabeth, Raja George ke-6 pun meninggal dunia dan kejadian ini membuat Ratu Elizabeth harus naik tahta dan menggantikan posisi ayahnya sebagai pemimpin kerajaan Inggris. Hal ini ternyata membuat Pangeran Philip jadi nggak bahagia
bahagia loh teman-teman. Karena Pangeran Philip ini nggak nyangka kalau Ratu Elizabeth II ini akan mewarisi tahta Inggris secepat itu ya, setelah mereka ini baru 5 tahun menikah. Karena sebelumnya Pangeran Philip ini berencana mengejar karirnya di Angkatan Laut. Tapi karena Elizabeth naik tahta, ya jadinya Pangeran Philip harus pindah ke Istana Buckingham untuk menjadi pendamping ratu. Dan Pangeran Philip juga sempat mengalami kesulitan ya menjadi pendamping Ratu Elizabeth II, seorang wanita yang paling berkuasa di Inggris. Walaupun begitu, Pangeran Philip pun tetap menerima statusnya sebagai pendamping ratu dan menjalani tugasnya sebagai Duke of Edinburgh. Pangeran Philip pun menjadi kekuatan yang besar bagi Ratu Elizabeth II dalam memimpin kerajaan Inggris selama puluhan tahun. Keduanya melewati berbagai rintangan, masalah, skandal, dan tragedi yang menimpa kerajaan dan bersama-sama untuk mencari solusinya. Dan saat diwawancara pada tahun 2011, Pangeran Philip pernah berkata, "Menikah dengan ratu, menurut saya, tugas pertama saya adalah melayaninya sebaik mungkin." Sampai dia meninggal pada usia 99 tahun di Kastil Windsor pada Jumat 9 April yang lalu, Pangeran Philip begitu dikagumi karena menjadi seorang suami yang sangat mendukung peran istrinya. Hal inilah yang memang menjadi alasan terbesar mengapa Ratu Elizabeth sangat cinta pada suaminya tersebut selama puluhan tahun. Pernikahan mereka dikaruniai 4 orang anak ya teman-teman, yaitu Pangeran Charles, Putri Anne, Pangeran Andrew, dan Pangeran Edward. Nah, itu dia sedikit cerita tentang kisah cintanya Pangeran Philip dan Ratu Elizabeth II. Walaupun hubungan mereka ini sempat tidak direstui, tapi ternyata mereka berhasil membuktikan bahwa mereka ini menjadi pasangan yang saling menguatkan, saling support satu sama lain sampai akhir hidupnya. Jujur ini aku terharu banget teman-teman, kayak perjalanan cinta mereka benar-benar indah banget ya. Apalagi Pangeran Philip itu adalah cinta pertamanya Ratu Elizabeth II gitu. Jadi kayak kisah cinta mereka tuh benar-benar kayak dongeng. Aduh, semoga aja ya Allah aku bisa mendapatkan seorang jodoh yang setia kayak Pangeran Philip gitu ya, yang selalu menemani dan juga support Ratu Elizabeth II. Bayangin teman-teman, Pangeran Philip ini adalah pendampingnya ratu loh. Gak mudah kan ya, biasanya kan cowok itu punya ego gitu ya, gak mau gitu kalau misalnya pasangan wanitanya itu lebih dari dia. Tapi Pangeran Philip ini benar-benar luar biasa sih menurut aku. Pokoknya cinta mereka ini bisa jadi contoh lah buat kita semua gitu loh. Saling support, saling menguatkan, saling melengkapi, dan setia sampai mati. Kalau kalian mau aku ceritain tentang biografinya Pangeran Philip, silahkan komen di bawah. Nanti aku akan bikinin ceritanya kalau misalnya banyak yang mau ya. Anyway, thank you so much for watching. Kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah, kurang tepat, kurang lengkap, atau kalian punya informasi tambahan, silahkan koreksi atau komen aja di bawah. Thank you so much for watching this video. Semoga bermanfaat, bisa menemani waktu kalian dimanapun kalian berada. I love you all so much. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, and turn on post notification. Thank you so much for watching. I love you all, and I'll see you in my next video. Bye guys.